26 Desember 2004, tsunami meluluh lantakan Banda Aceh, menyisakan cerita tentang kapal nelayan yang terdampar di atap rumah warga Desa Lampulo. Monumen kapal di atas rumah di Desa Lampulo masih menjadi saksi bisu kedahsyatan bencana yang terjadi 2 dekade lalu. Kapal sepanjang 25 meter dan seberat 20 ton ini terseret sejauh 1 kilometer dari pelabuhan ikan saat gelombang tsunami setinggi 30 meter menghantam. Kapal ini terdampar di atap rumah milik Abbasiyah dan Haji Misbah yang akhirnya menyelamatkan 59 orang yang berlindung di atasnya. Awalnya kapal tersebut sedang diperbaiki dan belum sempat melaut. Salah seorang penyintas tsunami Aceh, Nilawati, menceritakan bagaimana kapal tersebut dapat menjadi penyelamat bagi para korban tsunami 20 tahun lalu. Nilawati bercerita saat tsunami menghantam, salah seorang warga melihat kapal terbawa arus mendekati rumah. Setelah gempa, kami pikir di sini sudah aman. Rupanya dalam 20 menit itu air sungai surut ditarik ke laut karena kampung kami ini juga dekat laut. Di sini kami punya pelabuhan ikan yang setiap hari ramai. Orang menurunkan ikan, orang jual beli ikan. Jadi saat itu mereka melihat ke tengah laut, air sudah naik setinggi gunung, suaranya seperti pesawat mau terbang, gemuruhnya. Jadi mereka-mereka yang ada di pelabuhan ikan, mereka lari. Termasuk orang yang lari ke sini, memanggil orang-orang sini, naiklah ke rumah Ibu Abbasiyah ini, ke tingkat 2 Ibu Abbasiyah. Jadi di tingkat 2 itu lebih kurang ada 30 orang lah. Dalam hitungan detik, air ke tingkat 2 itu setinggi leher mereka. Air langsung naik kan. Jadi saat itu mereka pun sudah panik, Ibu Abbasiyah ini sudah panik, pikir mereka hari ini hari terakhir. Jadi Ibu Abbasiyah ini ngomong, mungkin ke hari ini hari terakhir, kata beliau. Kita salam-salaman, minta maaf bila ada kesilapan, kesalahan kita saling memaafkan, kata beliau. Jadi ada pekerja beliau, langsung dia buka seng, naik ke atas atap. Rencana mungkin yang 30 orang itu mau dinaikkan ke atas yang paling tinggi. Saat dia duduk di atas atap, dia lihatlah kapal ini. Kapal ini dihanyutkan dari belakang sana, langsung dia tabrak atap rumah Ibu Abbasiyah ini. Sudah sampai ke mana-mana berpusing-pusing, kata beliau. Saat air surut, kapal ini nyangkut lagi di sini, di rumah Ibu Abbasiyah ini. Begitu kapal ini sangkut, mereka yang 30 orang itu dipanggil, keluar, ada kapal menjemput kita. Pikir mereka kapal ini menjemput mereka, padahal kapal datang sendiri, nggak ada orang kan. Jadi 30 orang itu mereka berusaha masuklah ke dalam kapal, naik ke dalam kapal. Alhamdulillah walaupun air terus naik, mereka berhasil masuk ke dalam kapal. Sang pemilik rumah yang disinggahi kapal itu, Abbasiyah, memanggil warga untuk naik ke kapal yang akhirnya menjadi tempat perlindungan bagi mereka. Setelah air surut, tandan kelapa muda hanyut di dekat kapal, menjadi sumber makanan dan minuman para penyintas. Dengan alat-alat tukang di kapal, mereka membelah kelapa untuk bertahan hidup. Jadi saat itu sudah tengah hari lah mereka pada lapar, kehausan, kelaparan. Ada satu keajaiban katanya. Ada saat air dah mulai surut, ada satu tandan kelapa muda hanyut di samping kapal ini. Jadi mereka ambillah satu tandan kelapa muda itu 7 biji, mereka belah, mereka bagilah sikit seorang air kelapa itu. Jadi mungkin air kelapa itulah penumpang lapar mereka saat di dalam kapal. Sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, ke-59 orang itu akhirnya turun, menyaksikan kehancuran total di sekitar mereka. Kini, kapal yang tersangkut di atap rumah tersebut telah dibeli oleh pemerintah dan dijadikan monumen bersejarah. Monumen ini menjadi simbol harapan sekaligus pengingat atas bencana yang menewaskan lebih dari 4.500 dari 6.000 penduduk Desa Lampulo. Kapal di atas rumah bukan hanya bukti kedahsyatan alam, namun juga lambang keberanian dan kekuatan manusia untuk bertahan.